Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang lembar kerja siswa. Yang beranggotaan adalah Alfiana, saya sendiri, Elsa Korina, Nurul Kamari, dan Raudatul Danian. Baik, saya akan langsung menjelaskan tentang definisi lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa adalah sumber belajar penunjang yang dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi kimia yang harus mereka kuasai. LKS merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Menurut Triyono, LKS adalah salah satu bentuk program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat siswa dan mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan menurut Devi Yunitasari, lembar kerja siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa yang biasanya berupa petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan yang kedua yaitu fungsi lembar kerja siswa. Adapun fungsi-fungsi dari lembar kerja siswa tersebut, yang pertama yaitu sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga yaitu untuk mempercepat proses pembelajaran, proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian-pengertian yang diberikan guru. Sedangkan yang keempat yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi lebih efektif dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa. Yang keenam yaitu untuk mempertinggi mutu belajar mengajar karena hasil yang dicapai siswa akan tahan lama sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan lembar kerja siswa. Jadi tujuan lembar kerja siswa itu yang pertama membantu siswa untuk menemukan suatu konsep LKS mengenai suatu fenomena yang bersifat konkret, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Dan LKS ini memuat apa yang harus dilakukan siswa seperti melakukan, mengamati, dan menganalisis. Dan LKS ini tujuannya juga untuk membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditentukan. Dan LKS ini juga tujuan sebagai penutup belajar yang berisi pernyataan atau isian yang jawabannya ada dalam buku. Dan juga LKS ini bertujuan untuk sebagai penguatan dan sebagai petunjuk praktikum. Adapun manfaat lembar kerja siswa. Jadi manfaat lembar kerja siswa itu dalam pembelajaran diantaranya yaitu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, membantu siswa dalam mengembangkan konsep, melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar mengajar sebagai alat bantu guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dan membantu siswa untuk menambah info tentang konsep, membantu siswa memperoleh catatan materi yang dipelajari dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan juga bermanfaat untuk membantu guru dalam menyusun perangkat belajar. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah itu juga perlu pengembangan perangkat pembelajaran, salah satunya LKS yang dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam pendoman pembelajaran, supaya siswa dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan LKS ini juga membantu siswa dalam pembelajaran lebih menarik,
seperti penyataan dari Yildirim dan Kurt tahun 2011. Dan lembar kerja siswa itu dapat mempengaruhi faktor keseimbangan pada presentasi siswa. Dan penggunaan LKS ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam proses pembelajaran. Dan adapun manfaat LKS itu menurut Arsyad Yunitasari tahun 2013 yaitu memperjelaskan penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar semakin lancar dan dapat meningkatkan hasil belajar. Dan ada juga meningkatkan motivasi siswa dengan mengarahkan perhatian siswa sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan ada juga penggunaan media itu dapat mengatasi keterbatasan indera, ruangan, dan waktu. Dan ada juga menurut Darmajo dan Kaligis tahun 1991 mengajar dengan menggunakan LKS dalam proses belajar mengajar memberi manfaat antara lain memudahkan guru dalam mengolah proses belajar mengajar. Misalnya, dalam mengubah kondisi belajar yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Dan pada proses pembelajaran itu, yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa itu akan terjadi interaksi satu arah di mana guru mendengar, mencatat, dan mematuhi semua perintah guru. Dan pada proses pembelajaran ini, yang pusat pada siswa akan terjadi interaksi antar siswa dengan guru. Dan antar siswa karena dalam pola ini, siswa memperoleh informasi dari berbagai sumber, misalnya dari perpustakaan dari luar sekolah atau pengamatan sendiri. Adapun peranan lembar kerja siswa, jadi LKS itu merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Dan LKS itu berperan sebagai media pembelajaran. Kenapa? Karena dapat digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang lain. Dan LKS itu menjadi sumber belajar dan media pembelajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang. Dan LKS itu sebagai sumber belajar dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. Dan LKS itu termasuk media cetak hasil, pengembangan teknologi cetak yang berupa buku dan berisi media visual. Dan LKS itu dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum dan karakteristik sasaran serta sesuai apa yang akan dikembangkan berdasarkan situasi dan kondisi pembelajaran yang dihadapinya. Dan pengembangan LKS ini memerlukan persiapan yang matang dalam perencanaan materi atau isi dan tampilan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan tampilan LKS didesain dengan sedemikian rupa yang nantinya untuk dimanfaatkan dan dijadikan pedoman belajar siswa secara mandiri. Jika desain LKS yang dikembangkan terlalu rumit bagi siswa, maka siswa akan kesulitan memahami LKS. Materi LKS itu harus diturunkan dari standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah diterapkan, dan sedangkan penampilan itu yang dikembangkan harus memudahkan siswa berinteraksi dengan materi yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media dan sumber belajar. Jadi, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Hendrik dan kawan-kawan mengungkapkan istilah medium sebagai perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar-gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Jadi, dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, Mahmud menyimpulkan menjadi 3 batasan, yaitu yang pertama ada para ahli yang membatasi pengertian media dengan bahan, teknologi, sarana, alat, dan saluran atau berupa kegiatan. Pengertian media terjadinya proses belajar. Yang kedua, para ahli membatasi pengertian media dengan pesan atau informasi yang dibawa atau disampaikan melalui headword sebagaimana tersebut di atas. Yang batasan ketiga, bahwa pesan yang dibawa diperuntukkan sebagai perangsang terjadinya proses belajar atau bahan ajar. Dalam hal ini, sumber belajar meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Sumber belajar bahkan
berubah menjadi komponen sistem instruksional apabila sumber belajar itu diatur sebelumnya, didesain dan dipilih lalu dikombinasikan menjadi suatu sistem sumber belajar sebagai semua sumber atau data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi pesan, alat, teknik, dan lingkungan. Kemudian prinsip media belajar. Yang pertama ada kesederhanaan. Sederhanaan bentuk media ini harus diringkas, sederhana dan dibatasi pada hal-hal yang penting saja. Konsepnya harus tergambar dengan jelas serta mudah dipahami. Tulisan cukup jelas, sederhana dan mudah dibaca. Hindarilah bentuk tulisan yang artistik karena tidak setiap orang bisa membacanya. Yang selanjutnya kesatuan. Prinsip kesatuan ini adalah hubungan yang ada di antara unsur-unsur visual dalam kesatuan fungsinya secara keseluruhan. Bentuk kesatuan ini dapat dinyatakan dengan unsur-unsur yang saling menunjang atau dengan menggunakan petunjuk seperti anak panah atau alat-alat visual seperti garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang yang dilukiskan dalam satu halaman. Selanjutnya penekanan. Walaupun media ditunjukkan dengan gagasan tunggal, dikembangkan secara sederhana, merupakan satu kesatuan, sering diperlukan penekanan pada bagian-bagian tertentu untuk memutuskan minat dan perhatian. Penekanan tersebut dapat ditunjukkan melalui penggunaan ukuran tertentu, gambar perspektif, atau dengan warna tertentu pada unsur yang paling penting. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang nomor 3, yaitu macam-macam media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu ada 2, yaitu media yang dimanfaatkan dan media yang dirancang. Nah, media yang dimanfaatkan ini ialah media by usualization, yang artinya media yang biasanya dibuat untuk kepentingan komersial yang terdapat di pasar bebas. Dalam hal ini, guru tinggal memilih dan memanfaatkannya walaupun harus mengeluarkan sejumlah biaya. Nah, yang kedua itu ada media yang dirancang, yaitu media by design. Nah, yang harus dikembangkan sendiri. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu merancangkan dan mengembangkan sendiri media tersebut sesuai dengan sarana dan kelengkapan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pemilihan media dalam pembelajaran. Nah, yaitu ini terdiri dari tujuan instruksional, yaitu media yang hendak dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang media yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan tersebut. Dan yang kedua ada keefektifan. Nah, dan keefektifan ini dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif atau yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh siswa. Nah, yang terakhir ada ketersediaan. Apakah media yang diperlukan ini sudah tersedia? Kalau belum, apa media tersebut dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedia media ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.